Kagak yakin gimana sih, Pok? Kalaupun saya mau, dia mau. Terus kalau dia minta pesta, saya minta pesta. Duit dari mana? Alah, kalau ngomong udah nggak usah belit-belit dah, pakai pesta segala. Udah besok abang ke sono, tanya sama dia, mau nggak dilamar? Kalau dia mau, bagaimana caranya? Soal duit nggak usah dipikirin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak toh? Nikah sudah ada biaya yang datang sendiri. Tinggal setor badan tok. Nah, kalau aku modal sendiri. Buset, ngikut nyampur aja lu. Halo, Sar. Ini Nya, Dul. Oh, ada banyak. Sarah belum pulang, Dul. Dul, belum pulang si Sarah. Belum ya. Belum. Kemana ya dia? Ya nggak tahu, mungkin nginep di rumah saudaranya kalinya. Lu udah cari dia? Udah, tapi belum ketemu ya. Lu biar sabar aja dulu ya. Iya. Yaudah deh, kalau gitu gak usah aja deh. Nggak usah kenapa, Nya? Gak apa-apa. Ntar lu tambah puyeng lagi. Enggak, ada apa sih, Nya? Si Mandra. Kenapa lagi Bang Mandra ditangkap lagi? Enggak. Si Mandra mau ke Jawa. Mau ketemu sama orang tuanya si Parti. Ya bagus kalau gitu, kirim salam aja, Nya. Hah? Kirim salam? Iya, kirim salam dari Dul bilang. Oh iya. Ntar Nya sampein deh. Yaudah dulu ya. Lu biar sabar aja ya. Iya, Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pok? Dia cuma kirim salam, Ra. Kirim salam? Iya, dia bilang dia kirim salam. Buset, gimana sih pikiran si Dul? Katanya kalau saya kawin, katanya dia mau bantuin. Ini bukan ngirimin duit, kirim salam. Saya kesono ah. Jangan, Ra, jangan. Lu jangan gerecokin si Dul dulu, Ra. Siapa yang gerecokin? Kan dia yang janjiin. Iya, tapi jangan sekarang. Ya, apa gimana sih, Mpok? Kan saya udah janji sama Parti. Hari ini saya mau ke Jawa. Nah, dia udah nungguin saya kan. Kalau bisa, lu batalin dulu, Ra. Kesian si Dul. Kasihan si Dul. Saya ini yang perlu dikesianin. Kalau sampai kagak jadi, saya berangkat ke Jawa. Muka saya mau ditaruh di mana? Mana si Parti udah telepon lagi. Malu kan? Ya udah kalau gitu, saya berangkat ke rumah si Dul. Jangan, Ra, jangan. Si Dul lagi pusing. Pusing apaan sih, Pok? Ya, Atun deket tuh dia, udah tidur kok anaknya. Hanya, saya mau dagang dulu. Mas, nanti kalau sudah sampai di Jawa, sembah sungkem saya, tolong disampaikan ya. Dia ngomong bos habis loh. Udah deh, jangan ribut deh. Orang ngomong begitu kok kamu marah loh. Udah deh, Mas ya. Udah nih, lagi bingung nih. Bingung kenapa sih, Nya? Udah duduk dulu deh, Tun. Mas Sarah duduk dulu. Kenapa lagi sih, Nya? Bang dulu ya? Iya. Mas Karyo, sama Atun, sama Mandra. Nih ya, jangan ngomong-ngomong sama orang ya. Kesian si Dul. Dari tadi Mpok omongannya kesian sama si Dul mulu. Kesian saya nih. Kalau kagak jadi ke Jawa bagaimana saya nih? Kan gue udah bilang, bukannya kagak jadi. Tapi jangan sekarang. Nanti kalau masalahnya si Dul udah beres, baru lu ke sono. Memangnya Mas Dul kenapa, maknya? Sarah pergi dari rumahnya kemarin. Pergi kemana, maknya? Nggak tahu. Sampai sekarang belum pulang. Masa sih? Dari tadi masa sih? Kok urusan saya bagaimana nih? Lu denger nggak sih omongan gue? Ditunda dulu ke Jawanya, jangan sekarang. Loh, Nya, saya pergi kemana ya? Nggak tahu ya. Kenapa Mbak Sarah sampai pergi, maknya? Bertengkar ya? Sarah tuh tahu kalau Bang Dul nganterin Jenap melahirkan di rumah sakit. Duh, bisa repot ini. Mbak Sarah cemburu kalau begitu, maknya. Ya iya, pasti cemburu lah. Waduh. Yang ngasih tahu Mbak Sarah siapa ya Mas Dul bantuin Zainab? Ada yang nelfon ke sama Bang Dul ngasih tahu sama Sarah. Siapa ya? paling juga lu. Lu kan sering dapat duit dari Sarah.
Sampai ndak boleh ngomong begitu. Itu berarti fitnah. Lah ngapain aku mesti telepon-telepon segala ke sana? Itu bukan gayaku. Paling ya sampean sendiri yang nelpon. Ngomong sembarangan gua sambit lo. Ra, Mas, jangan ribut. Enggak, maknya. Saya cuman mau ngasih saran aja sama Mas Mandra. Alah, jangan pakai nasihatin gua lu. Gua nggak butuh nasihat lu. Udah, Ra, ya udah. Bikin kepala gue tambah pusing nih, Ra. Kok urusannya bagaimana nih? Kenapa Mas Henry, Tante? Jenab tahu kan, setelah kematian mamanya, Henry berubah jadi anak kecil. Gak mau kerja, acuh sama keluarga. Ditambah lagi kepergian Om Darmono ke Belanda. Dia merasa berat untuk menghadapi semuanya, Nak. Nak, Tante pernah bertanya kepada teman Tante. Ia seorang psikolog. Dia bilang orang seperti Henry itu mengalami gejala penyakit Oedipus kompleks. Dia menghayalkan seorang ibu. Dia mencintai orang lain yang lebih tua layaknya ibunya. Dan dia ingin mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang yang lebih tua dari dia. Nah, waktu pertama Henry datang ke rumah Tante risih melihat tingkahnya, Nak. Tapi Tante lalu berpikir, untung dia lari ke Tante. Kalau dia lari ke orang lain, mungkin lebih susah, Nak. Kesalahan Tante, cuma Tante nggak cerita ke kamu. Karena Tante pikir belum waktunya, Nak. Soalnya orang seperti Henry itu kalau dijauhi, dia akan cari orang lain sebagai pengganti ibunya. Nah, Tante minta maaf sama Jenab karena Tante nggak menghubungi Jenab. Karena Tante takut kehamilan Jenab terganggu. Dan untuk Jenab percaya, Henry dan Tante tidak pernah melakukan apa-apa. Henry sudah Tante anggap seperti anak Tante sendiri. Sekarang Mas Henry kemana, Tante? Tante tidak tahu, Nak. Kemarin dia Tante usir dari rumah Tante. Ya, karena Tante sudah tidak sanggup lagi menolong dia. Tante senang lihat Jenab selamat. Tante senang. Tante juga minta maaf sama Jenab. Iya, Tante. Gak apa-apa. Jenab gak pernah nyalahin Tante kok. Terima kasih udah nolong Mas Henry. Terima kasih, Nak. Jenab mau memahami keadaan Tante. Tante melakukan semua itu karena Tante merasa hutang budi pada Tante Miska, ibunya Mas Henry. Iya, Tante. Jenab ngerti. Terima kasih udah datang ke sini. Iya, Nak. Tante cuma ingin melihat Jenab selamat. Iya, terima kasih, Tante. Kalau begitu, Tante permisi dulu ya, Nak. Terima kasih, Tante. Mari, Pak. Nggak tahu diri,
Pintu nggak ditutup. Nat, Babe nggak mau denger lagi namanya si Henry. Mendingan lu cerai aja deh. Ngapain sih lu punya laki kayak gitu? Babe jangan ngomong gitu dong. Biar Jana tenang dulu. Lu tenang aja dulu ya, Nat. Lu istirahat. Ya. Babe mau ke dokter lu. Katanya lu ntar sore udah boleh pulang. Ya. Halo. Halo Menir, good morning. Gimana Sarah? Pulang dia semalam. Kalau dia nggak pulang, berarti dia sudah di Amsterdam. Tapi kalau dia pulang, berarti dia ada di rumah. Roy, saya tahu Anda tidak senang melihat kebahagiaan saya bersama Sarah. Tapi saya minta Anda bijaksana dalam masalah ini. Jangan memperkeruh suasana. Wait. No. Saya tidak pernah memperkeruh suasana. Saya tolong kamu. Saya hubungi kamu. Tapi kalau nggak mau ditolong, ya sudahlah. Dari mana Anda tahu kalau Sarah ke Belanda? Kemarin sebenarnya saya mau bercerita sama kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah marah. Ya, saya nggak cerita. Tapi kalau kamu masih mau informasi lebih lanjut, saya punya waktu. Bagaimana kalau kita ketemu di kafe kemarin? Makan siang. Oke? Nanti saya ke sana. Salam buat semua orang yang ada kamu ketemuin. Kok dimatiin? Nya, terus kita harus gimana, Nya? Nggak tahu dia, Tun. Nya juga jadi bingung. Lagian Sidul, ngapain sih pakai nulungin si Ganap segala? Emang so tahu, so mau jadi malaikat. Mau cabut urusan rumah tangga orang aja. Sampean itu nggak boleh ngomong begitu. Kok kayak nggak tahu jiwanya Mas Dul seneng nolong orang lain aja. Coba kamu itu mbok terima kasih. Kemarin kalau nggak ada Mas Dul sudah masuk penjara tahu. Jangan campur lo. Campur aja lo. Kok urusan saya bagaimana nih? Ya sudah, begini aja. Maaf Manya. Kalau saya boleh urun rembuk ini. Mas Mandra mau pergi ke Jawa itu kan cuma mau nemuin orang tuanya Mbak Parti saja. Tapi kan bukan nikah di sana tuh. Yang menikah di sana siapa? Hah? Ya sudah, pergi saja. Enak aja lu ngomong. Bawa-bawaannya mana? Buat ongkosnya mana? Sekarang begini aja, kita patungan aja. Ya nggak banyak. Saya sebagai ponakan ipar, saya membantu 20.000. Buset, nyumbang 20.000, banyak omong lagi lo. Mana cukup? Loh Mas, jangan dilihat nilainya. Yang penting itu nawaitunya ikhlas. Kamu punya berapa? Itu udah ada 50.000, tapi buat ongkos sama makan siang. Ya sudah sini. Nih Mas, aku sama Atun 50.000. Mudah-mudahan sampeyan di tempat tujuan dan di jalan selamat. Udah dah, kalau kata gue mending lu pergi dari sini ya. Gue capek ngeliat muka lu, pegel gue, makan hati. Gue gak perlu duit lu. Ayo serok. Gak boleh begitu. Apa? Duit segitu lu pikir cukup? Daripada gue malu di sono mending kagak jadi sekalian. Ya ndak boleh begitu. Saman udah janji sama dia datang ke sana. Nanti kalau Saman nggak datang, gua ngambek selamanya orang Jawa itu loh. Udah deh, Ra, lu jalan aja deh ke sono. Tapi seadanya dulu ya, Ra, ya. Nanti kalau lu ngelamar, baru deh
Gue omongin sama si Dul. Kan biar gue yang bayar. Ya? Mas Kanyo sama Atun kerja dulu deh, kesiangan. Iya maknya. Ya tuh. Ya, nanti kalau ada kabar dari Bang Dul, kasih tau Atun ya. Iya. Oh, salam. Salam. Pok, mau kemana? Mana? Mau ambil duit pak lo? Ikut bantuin ngitung. Gua nitip motor ya. Awas, jangan dipakai, ya. Ngapa lu? Pada bengong. Saya bilang keluar! Keluar dari rumah ini! Kamu tidak berhak melarang saya tinggal di sini. Parti ngomelin siapa? Nggak tahu, Kang. Dari tadi, Kang. Keluar! Ingat ya, jangan pernah cari aku lagi. Aku minta maaf, Ti. Aku ngaku salah. Tapi aku mohon kamu mau pergi sama aku. Saya tidak akan pernah mau pergi sama kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Sebelum saya panggil orang kampung untuk usir kamu. Pergi kamu! Pergi! Kang Mandra. Tolong saya, Kang. Oh, orang ini mau nyelakain saya. Kamu mau diajar sama mereka. Kalau kamu nggak pergi dari sini sekarang. Baik. Aku akan pergi. Tapi aku akan kembali lagi nanti. Jangan kamu kembali lagi ke sini. Saya sudah muak lihat wajah kamu. Saya sudah muak. Kamu pergi. Pergi. Udah dah, jangan nangis. Cep. Kan sekarang udah ada abang. Itu abangnya ya? Hah? Abangnya apa saudaranya? Anaknya. Encing, Mamang. Bukan, Bang. Dia orang yang pernah nyakitin saya. Maksudnya? Dia yang pernah jadi suami saya, Kang. Hah? Suami? Tapi dia jahat, Kang. Dia cuma pura-pura sama saya. Aduh, gimana sih? Katanya janda. Waduh. Jadi belum dicerai nih? Saya tidak pernah dikawin resmi. Dia cuma janji aja, Kang. Saya cuma dikawin bawa tangan. Kok bisa begitu? Ngapa mau? Itulah bodohnya saya, Kang. Buset. Kayak asbak ya, melongo aja. Orang nangis ditonton. Out. Pergi. Pada punya pikiran lah. Udah tua lo. Yang kumisan, yang jenggotan. Lakuan kayak bocah. Ah. Sudahlah, Kang. Kang Mandan gak usah ngawinin saya. Saya gak cocok buat Akang. Jangan begitu dong, Parti. Ingat. Orang tua di kampung udah tahu kan. Kalau saya ini bakal mau datang. Sudahlah, Kang. Saya nanti tambah malu di kampung. Malu? Malu ngapa? Emang ada apa sih? Orang-orang di kampung saya sudah pada tahu, Kang. Kalau saya pernah mau dijual sama dia. Saya pernah mau dijual, Kang. Makanya saya kabur dari rumah. Saya kira dia orangnya baik. Saya kira dia orangnya serius sama saya.
mau nikahin saya. Tapi nyatanya Kang, dia cuma mengkhianati saya, membohongi saya Kang. Ngajar tuh lelaki. Oh ya, kok dia bisa tahu kalau Parti ada di sini? Dari Sumi Kang. Brengsek tuh perempuan, emang lemes, dia ngomong. Waduh, udah. Sekarang Parti jangan sedih lagi. Yang jelas, Parti kan cuma dijadiin bini-bininya, ya kan? Iya Kang. Tapi nggak punya surat kawin kan? Nggak ada Kang. Sekarang gini dah, saya mau tanya, kira-kira Parti masih demen sama abang belum? Demen? Iya Kang. Kang Mandra orangnya baik, penuh pengertian, lucu lagi. Kok lucu? Emang si pelawak? Apa nggak ada yang lain? Kang Mandra segalanya bagi saya. Bener nih. Bener Kang. Ya udah, kalau gitu kita berangkat ke kampung yuk. Sekalian saya udah ngebet pengen ngelamar Parti. Kalau bisa jangan dulu deh Kang. Saya masih mau nenangin diri dulu. Lagian saya takut Kang, nanti dia nunggu kita lagi di kampung. Terus kapan dong? Nanti dulu Kang, nunggu Parti biar tenang. Terus kapan tenangnya? Jangan lama-lama, udah ngebet nih. Ya kasih waktu 1-2 hari lah Kang. Sudah selesai Bu. Terima kasih ya Sus. Sama-sama. Gimana Be? Nggak ada apa-apa ya. Katanya lu ntar sore udah boleh pulang. Syukur dong. Tapi anak lu belum boleh pulang. Emang kenapa Be? Katanya sih ada kelainan di paru-paru dan dia mau diobservasi dulu katanya. Kelainan di paru-paru? Iya. Maka itu anak lu mesti tinggal dulu di sini. Mau diobservasi apa katanya? Emangnya nggak bisa dibawa kemari Be? Nggak bisa Nat. Anak lu tuh masih di inkubator. Kalau gitu Jenap mau lihat ke sana deh Be. Apa lu kuat? Ya insya Allah. Benar. Ya kita coba dulu deh Be. Ya. Selamat siang. Apa kabar Pak Rohim? Baik. Nap, gimana? Anak kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Papa senang sekali mendengarnya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Pasti cantik seperti ibunya. Pak Rohim, Nap, maafkan atas sikap Henry selama ini terhadap kamu. Apa marah sekali sama dia. Sekali lagi Pak Rohim, saya minta maaf. Sama-sama Pak. Tapi sebaiknya Bapak jangan ngomong sekarang deh. Jenap mau lihat dulu anaknya. Kalau Bapak mau ikut, silahkan. Yang mana Be? Tuh, yang sebelah sana Nap. Itu? Iya. Kenapa di inkubator, Nap? Pak, sebetulnya dia belum waktunya untuk lahir. Untung dokter bisa menyelamatkan. Kemarin, Jenap pendarahan. Sekarang dia ada kelainan paru-parunya. Maka itu belum bisa dibawa pulang, Pak. Aduh, kamu benar-benar kelewatan, Henry. Sudahlah, Pak. Barangkali memang harus begini nasib cucu saya. Pak Rohim, sekali lagi saya minta maaf. Kalau boleh, biaya persalinannya saya bantu, Pak.
Tidak usah, Pak. Terima kasih. Benar. Kamu masih banyak istirahatnya. Bapak mau ke kamar lagi atau mau langsung pulang? Saya ke kamar dulu, Pak. Hati-hati, Nap. Apa kamu nggak malu sama mereka? Ya. Silakan, Pak. Bapak mau pesan apa? Nanti aja saya nunggu orang. Bapak menunggu siapa, Pak? Saya tunggu Pak Roy. Oh, Pak Roy. Maaf, Pak. Bapak Pak Du? Iya. Oh, Pak Roy tadi telepon saya. Pak Roy bilang kalau ada Pak Dul disuruh tunggu dulu. Pak Roy sedang on the way, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Halo. Halo, selamat siang. Apakah ini benar nomor telepon Pak Dul? Iya, maaf ini siapa ya? Saya sekretarisnya Pak Darmono, Pak. Pak Darmono ingin bertemu dengan Bapak. Pak Darmono mana, Mbak? Pak Darmono, Presiden Direktur PT Dwi Tunggal Perkasa, Pak. Ayahnya Pak Henry. Kapan Bapak bisa bertemu dengan Pak Darmono? Kalau gitu besok saja jam 11 di kantor saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sorry Dul, telat. Biasa Jakarta macet. Udah 10 gubernur, lebih lagi. Masih macet juga. Udah, pesen minum. Nanti aja. Makan. Nanti aja lah. Wah, kayaknya kamu mau buru-buru. To the point ya? Mau to the point? Oke, kalau mau to the point. Dul, kemarin siang, bini lu datang ke rumah nyokap gue. Dia ceritain rumah tangga lu. Dia nangis-nangis. Dia marah sama lu, Dul. Ya, gitulah ceritanya, Dul. Terus, nyokap gue telepon gue. Minta supaya urusin visa Sarah ke Belanda. Gue dapet. Makanya kemarin gue bilang sama lo. Kalau dia dapat tiket, pasti dia berangkat ke Belanda. Pasti dia tuh sudah ke Belanda. Pasti. Pulang gak dia sama lo? Kalau nggak pulang, gue rasa sudah berleha-leha dia di Belanda. Lu telepon aja. Lu kan tahu nomornya. Ya. Telepon dong. Dul. Bener lu nyeleweng. Lu berani bener nyeleweng. Istri udah cakep, kaya. Hidup lu nggak bakalan susah, terjamin. Udah, begitu aja ceritanya. Ya udah, emang begitu. Ya udah, kalau gitu terima kasih. Aku permisi. Primitif. Nggak terima kasih. Dapat info. Assalamualaikum. Salam. Ra, katanya mau ke Jawa. Panjang kok ceritanya. Panjang gimana? Nih, tolongin nih, tutup nih. Saya juga bingung sama nasib saya. Dia kenal perempuan, pasti ujung-ujungnya masalah. Emangnya kenapa? Lu ditolak, Separti? Bukannya ditolak. Bekas lakinya datang. Bekas lakinya datang? Katanya janda, kok bekas lakinya datang? Dia ngajak balik lagi. Balik lagi? Enggak, sebenarnya udah bercerai apa belum? Dia belum pernah kawin, Pok. Maksudnya kawin juga di bawah tangan apa di bawah kaki, tahu? Dra, kalau dia masih jadi bini orang, lu kagak boleh kawin sama dia, Dra. Dosa. Ya, Empok. Dia udah kagak mau lagi sama lakinya. Lakinya itu kurang ajar. Bahkan dia pernah katanya mau dijual apa. Makanya dia kabur. Yang bener, Dra. Bener. Kalau emang bener begitu, kesian ya, Dra, iya. Iya, Pok. Saya juga jadi sedih sama dia.
Terus kenapa lu kagak jadi ke Jawa? Katanya dia pengen nenangin diri sendiri dulu. Kalau boleh sih, emang saya udah ngomong sama dia. Kalau boleh, kira-kira boleh nggak ya, Pok? Boleh apaan? Ini, kalau dia tinggal di sini boleh nggak, Pok? Gila lu, Dra. Belum jadi bini udah suruh tinggal di sini. Hah, kagak. Bukan, Pok. Dia kalau di sono takut sama lakinya. Takut datang lagi lakinya. Kagak. Apa kata orang nanti, Dra? Kalau emang dia udah bercerai, kenapa dia mesti takut? Ini mah lakinya yang ngajakin balik lagi, Pok. Mendingan selidikin dulu, Dra. Bener nggak dia udah bercerai? Dia janda, makanya kesian. Boleh tinggal di sini ya, Pok ya? Kagak. Mendingan lu tutup nih warung. Tutup warung. Ini masalah dia bagaimana? Udah kagak deh, tutup sana. Iya, nah saya tutupin. Tapi kesian, Pok, bagaimana tuh boleh? Udah. Nggak. Bawa lu. Pintu lagi ditutup. Urusan janda bagaimana? Lah, Sidul datang. Duh, gimana nih urusan gua? Hah? Lu bagaimana sih? Gua denger katanya lu, masa lu bukannya ngirimin duit malah ngirimin salam? Enggak sekalian sama kencur. Ya, don salam, don sereh, ya sekalian ya, gitu. Ya, lu bagaimana sih? Urusan duit mah nggak bisa digituin. Tuh, yang namanya duit. Ini jangan sampai malu gua urusannya. Salam. Salam. Ya, Kemana? Temu Sarah. tinggal diatur aja. Bolonnya. Kemana sih sekarang ya? Isi ke Belandanya. Ke Belanda. Iya, katanya begitunya. Ya Allah, sampai segitunya, Dul. Lu nggak ngerti ya. Dul, buset. Ini duit gua bagaimana ini? Lu Ngomong kagak ladenin. diam lu. Sarah, ke Belanda, lu tahu dari mana? Dari si Roy. Roy yang botak. Iya, Bang. Ya, yang begitu lu dengerin. Racun tuh dia, tukang kusut. Ya, udah jangan dipercaya. Iya, Bang baca deh. Gue juga bisa baca. Ini gue sekolah kapan? Nah, apa sih kata-katanya? Nih, dengerin, Pok. Dul, aku kecewa sama kamu, Dul. Aku bener-bener kecewa sama kamu. Di saat aku membutuhkan perhatian kamu, kamu lebih mementingkan orang lain daripada aku, istrimu. Aku benci sama kamu, Dul. Kamu sudah membuat aku malu daripada pergi sama si Jenap. Jangan cari aku benci, Dul, dari istrimu. Lah, dia tahu dari mana ini tentang lu sama si Jenap? Gua nggak tahu, Bang.